Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran akidah, kita sampai pada al-faslul khamis, fasal yang kelima, yaitu tentang istilzamu tauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Konsekuensi tauhid rububiyah terhadap tauhid uluhiyah. Jadi ketika seseorang sudah mengikrarkan tauhid rububiyah, mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan dia harus memberikan ibadah hanya untuk Allah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa makna dzalik, maknanya adalah anna man aqarra bi tauhidir rububiyah lillahi, barang siapa yang sudah mengikrarkan, menetapkan, mengakui dengan tauhid rububiyah. Sudah berlalu bersama kita tentang pengertian tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ketika seorang sudah menetapkan dengan tauhid rububiyah, fa'tarif bi annahu la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira lil kauni illa Allah azza wa jalla. Fa'tarafa, maka dia telah mengakui bahwa Allah, atau bahwasannya tidak ada pencipta sama sekali, tidak ada pemberi rizki sama sekali, dan tidak ada pengatur sama sekali terhadap alam semesta ini, illallah azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Maka lazimahu ayyukirra bi annahu la yastahiqqul ibadah bi jami'i anwa'iha illallah subhanahu wa ta'ala. Lazimahu, mengharuskan bagi dia, ayyukirra, dia pun harus menetapkan bi annahu, bahwa Allah, bahwasannya la yastahiqqul ibadah, tidaklah berhak ibadah itu, bi jami'i anwa'iha, dengan semua macam ibadah, illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa tauhidul uluhiyah, dan inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Fa innal uluhiyata, maka sesungguhnya uluhiyah, yal ibadah, adalah ibadah. Al-uluhiyah adalah ibadah. Fal ilahu ma'nahul ma'bud. Al-ilah itu maknanya adalah ma'bud. Al-ma'bud, yakni yang diibadahi. Yang diibadahi, bukan yang beribadah, tapi yang diibadahi. Al-ilah. Makanya tauhid al-uluhiyah adalah identik dengan tauhid ibadah. Yang berhak mendapatkan ibadah hanyalah Allah. Fala yud'a illallah, maka tidak boleh diseru, diminta, dimohon, dipanjatkan doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yustaghatsu illa bih, tidak boleh dimintai pertolongan kecuali Allah. Wala yutawakkalu illa alaih, dan tidak boleh diberikan tawakal seorang hamba kecuali kepada Allah. Wala tuzbahu al-qarabin wa tunzaru an-nuzur, tidak boleh disembelih kurban-kurban, diberikan nazar-nazar. Wala tusarrifu wala tusrafu jami'u anwa'il ibadah illa lahu, tidak boleh dipalingkan, diberikan semua macam ibadah kecuali untuk Allah. Fa tauhidur rububiyah, maka tauhid rububiyah, dalilun liwujubi tauhidil uluhiyah, itu sebagai dalil, sebagai hujah bagi seorang hamba terhadap tauhid uluhiyah. Terhadap tauhid uluhiyah, maka tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah ini berkaitan erat.
Tauhid rububiyah sebagai pintu masuk menuju tauhid al-uluhiyah. Walihada kathiran ma yahtajja Allah subhanahu 'alal munkirina. Oleh karena ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu berhujah, berargumen untuk membantah orang-orang yang mungkirin, mereka mengingkari li tauhidil uluhiyah, mengingkari tauhid uluhiyah. Bagaimana bantahannya? Bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah, yaitu diberikan argumentasi dengan sesuatu yang mereka sendiri manusia itu mengikrarkan. Mereka sendiri mengikrarkan atau meyakini dengan tauhid rububiyah. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat, menciptakan kalian. Allah tunjukkan yang telah menciptakan kalian. Walladzi min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Perintah untuk beribadah setelah mereka sendiri mengakui Allah lah satu-satunya pencipta mereka. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hambaran dan langit-langit, atau langit itu sebagai atap bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan telah menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, maka Allah mengeluarkan darinya dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Artinya manusia pun secara akal sehat meyakini bahwa yang memberikan rizki Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian itu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam ibadah, dan kalian mengetahuinya. Nah, fa'amarahum, maka Allah memerintahkan mereka bitauhidil uluhiyah, dengan tauhid uluhiyah, wa huwa ibadatuhu, yaitu ibadah kepada Allah. Wahtajja alaihim bitauhidir rububiyah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan argumen atas mereka dengan tauhid rububiyah, alladzi huwa khalaqan nasal awwalin wal akhirin, yang mana Allah menciptakan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Wa khalaqal ma'a wal arda, dan Allah menciptakan air, bumi, wa ma fihima, dan juga apa yang ada di dalamnya. Wa inzalil matar, menurunkan hujan, wa inbatin nabat, menumbuhkan tanaman, wa ikhrajis samarat, mengeluarkan buah-buahan. Allati hiya rizqul ibad, yang itu akan menjadi rizki bagi hamba. Wa la yaliku bihim, maka tidaklah layak, pantas bagi mereka, ayyusyriku ma'ahu ghairah, menyekutukan bersama Allah dengan selainnya. Mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dzalik, yaitu dari orang-orang yang mereka sendiri sudah tahu bahwa mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun dari mencipta, menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan dan seterusnya. Wala min ghairih, dan juga bukan dari selainnya. Fattariqul fitri li isbati tauhidil uluhiyah al-istidlalu alaihi bitauhid rububiyah. Maka tariq, metode secara fitrah manusia untuk li isbati tauhidil uluhiyah, untuk menetapkan tauhid uluhiyah, itu adalah al-istidlal, dengan berhujjah, berdalil bitauhidir rububiyah, dengan tauhid rububiyah. Fa innal insan, maka manusia itu yata'allaku awalan, manusia itu bergantung pertama kali bimasdari khalqih, dengan sumber penciptaannya, wa mansya'in naf'ih, dan sumber yang memberikan manfaat kepadanya, wa dharrihi, dan yang menolak mudaratnya. Tsumma yantakidu ba'da dzalik ila al-wasail allati tuqarribuhu ilaih, kemudian setelah itu berpindah kepada wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa turdihi, dan perkara yang diridhai Allah. Wa tuwassiqu as-silata bainahu wa bainah, dan juga perkara yang bisa menguatkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Fa tauhidur rububiyah, maka tauhid rububiyah itu adalah babun, pintu,
untuk masuk kepada tauhidil uluhiyah, kepada tauhid uluhiyah. Wa min ajli dzalik ihtajjallahu 'alal musyrikin bihadhihi at-tariqah. Maka dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala berhujjah memerangi orang-orang musyrikin dengan metode ini. Wa amara rasulahu ayyahtajja biha 'alaihim. Dan juga Allah memerintahkan rasulnya untuk berhujjah, berhati-hati, berargumen dengannya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Rabb kalian. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Yang menciptakan segala sesuatu, maka ibadahlah wahai kalian. Ibadahlah kalian. Taib. Kita masuk pada halaman yang setelahnya. Faqad istadalla bitafarrudihi birrububiyyah ala istiqaqihi lil ibadah. Maka Allah beristidlal, berdalil, berargumen dengan Maha Esanya Allah dalam rububiyah, yang mencipta, Allah bersendirian. Maka yang berhak mendapatkan ibadah juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunul abdu muwahhidan. Seorang hamba itu belum disebut bertauhid bimujarradi i'tirafihi bitauhid rububiyah. Sekedar dia hanya tahu tauhid rububiyah atau mengerjakan tauhid rububiyah saja. Hatta yukirra bitauhidil uluhiyah wa yakumu bih, sampai dia mengikrarkan tauhid uluhiyah dan dia menetapkan diri di atasnya. Wa illa fa inal musyrikin, kalau tidak maka sungguhnya orang-orang musyrikin kanu mukirrina bitauhidir rububiyah. Mereka juga orang-orang yang menetapkan tauhid rububiyah, walam yudkhilhum fil Islam, namun belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah masih memerangi mereka. Wa hum yukirruna bi anna Allah huwal khaliq, razik, muhyi, mumit. Mereka pun orang musyrikin mengakui bahwa Allah adalah pencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Ketika kalian bertanya kepada mereka orang musyrikin, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab Allah. "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna khalaqahunnal azizil alim. Mereka benar-benar akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza katsirun fil Qur'an, dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Faman za'ama, maka barang siapa yang mengira anna tauhida huwal iqrar bi wujudillah, bahwa yang disebut tauhid hanyalah sekedar menetapkan tentang wujudnya Allah, meyakini wujudnya Allah. Awil iqraru bi anna Allah huwal khaliq mutasarrif fil kaun, atau hanya sekedar menetapi, meyakini bahwa Allah pencipta, pengatur alam semesta. Lam yakun arifan li haqiqatit tauhid, maka dia belum mengerti, belum tahu hakikat tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, yang diserukan oleh para rasul. Li'annahu waqafa indal malzum wa taraka lazim, karena dia baru berhenti pada malzumnya. Malzum itu tauhid rububiyah saja. Wa tarakal lazim, dan dia meninggalkan suatu keharusan yang lain, yaitu tauhid uluhiyah. Aw waqafa indad dalil, atau dia hanya berhenti pada dalil saja. Wa tarakal madlul, dan mereka meninggalkan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil itu, yaitu tauhid uluhiyah, masih ditinggalkan. Taib. Wa min khasaisil uluhiyah al-kamalul mutlaq. Termasuk kekhususan uluhiyah adalah kesempurnaan secara mutlak, min jami'il wujuh, dari semua sisi. Alladzi la naqsa fihi, yang tidak ada kekurangan padanya, biwajhin minal wujuh, dari semua sisi. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Maka ini mengharuskan bahwa ibadah itu semuanya untuk Allah. Wa ta'zimu wal ijlalu wal khasyah wad du'a wal raja wal inabah. Mengagungkan, memuliakan, rasa takut, berdoa, dan juga mengharapkan,
wal inabah dan kembali kepada Allah, wa tawakkul dan bertawakal, wal isti'anah memohon pertolongan, wa ghayatul dzul dan semua bentuk merendahkan diri, ma'a ghayatil hub disertai dengan rasa cinta, kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan, semua itu wajib secara akal, secara syariat maupun secara fitrah, ayyakuna lillahi wahdah, wajib hanya untuk Allah semata, wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan ayyakuna li ghairi, dan maka tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, silahkan dikerjakan soal latihan pada halaman 34 itu, yang bawah 3 soal. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.